Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yonisa Gita dari kelas Manajemen App dengan NIM 34021900154. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang pertemuan ketujuh, yaitu Profitability Index, Break-even Point, Profitability Ratio, dan Benefit Cost Ratio. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tentang Profitability Index atau PI. Profitability Index merupakan metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. 2. Break-even Point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue TR sama dengan total cost. Yang ketiga, Profitability Ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, diantaranya profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Dan yang keempat, Benefit Cost Ratio atau BC. Benefit Cost Ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Soalnya masih sama, yaitu mesin A dan mesin B. Initial investment-nya 28 juta, dan initial investment yang mesin B 32. Di sini kita akan mencari profitability index dengan menggunakan rumus sama dengan total present value per initial investment. Kita enter. Hasilnya 1,71, dan untuk mesin B kita juga cari dengan rumus sama dengan total present value per initial investment. Enter. Hasilnya 1,27. Setelah mengisi profitability index mesin A dan mesin B, jadi kita harus memilih mana nih yang layak. Karena tadi sudah saya jelaskan, yang layak itu lebih dari 1, dan hasilnya sama-sama 1. Ini 1 dan juga ini 1. Kita harus memilih salah satu, yaitu kita memilih mesin A, karena mesin A lebih layak. Kita lanjut ke BEP. Di sini kita harus mencari total penjualan dan biaya variabel dibanding penjualan, BEP dalam unit, BEP dalam rupiah. Di sini ada soal. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20 piece dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan? Jumlah produknya ada 20.000 dan harga jual produknya 250, dan total penjualannya kita menggunakan rumus sama dengan harga jual pokok
dikali, maaf, salah ya. Sama dengan harga jual pokok dikali, maaf ya Allah, sama dengan harga jual pokok dikali jumlah produk, enter. Jumlahnya 5 juta. Dan untuk biaya variabel dibanding penjualan, kita menggunakan rumus sama dengan total biaya variabel dibagi per total penjualan. Enter. Hasilnya 0,50. Dan untuk BEP dalam unit, kita menggunakan rumus sama dengan biaya tetap per kurung buka harga jual pokok dikurangi biaya variabel per unit kurung tutup dan enter. Hasilnya 16.000. Dan untuk BEP dalam rupiah kita mencari dengan rumus sama dengan biaya tetap kurung buka per kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit per harga jual produk kurung tutup dan enter. Hasilnya 4 juta. Langsung saja kita ke profit margin. Di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel seperti ini. Dan untuk profit margin, soalnya seperti ini. PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 24 juta. Saya sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Baik, kita mencari profit margin dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka NOI per NS kurung tutup dikali 100%. Enter. Hasilnya 16,7. Dan untuk earning power atau EF, di sini ada soal PD Wapa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Saya sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Kita akan mencari earning power atau F menggunakan rumus sama dengan kurung buka NOI per TA kurung tutup dikali 100% dan enter. Hasilnya 26,7%. Kita akan ke return of investment atau ROI. Di sini ada soal. CP Keisha mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya 4 juta, TI-nya 12 juta. Dan hitunglah ROI dan jika cost atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Kita mencari return of investment dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka NOI per TI kurung tutup dikali 100%. Kita enter, hasilnya 33%. Nah, di sini rentabilitas modal sendiri. Ada soal, PT Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya sebesar 10 juta, interest-nya 5%, taxes-nya 10%, modal sendiri 20 juta.
Saya sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Kita mencari dulu IAT-nya dengan rumus sama dengan kurung buka NOP dikurangi kurung buka lagi NOP dikali interest ditambah NOP dikali 10% kurung tutup enter. Hasilnya 8.500.000. Dan untuk mencari rentabilitas modal sendiri, kita harus menggunakan rumus sama dengan kurung buka IAT per MS kurung tutup dikali 100 enter. Hasilnya 42,5%. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang BC tetap. Di sini ada suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC ratio dari proyek pengairan tersebut. Biaya tahunan 5% kali 1 miliar sama dengan 50 juta. Depresiasi 1 miliar dikurangi 100% sama dengan 30 juta. Biaya operasional 20 juta, total biaya tahunan. Nah, kita akan mencari total biaya dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka initial investment dikali right kurung tutup ditambah kurung buka lagi initial dikurangi kurung buka lagi initial dikali nilai residu kurung tutup per depresiasi ditambah biaya operasional enter. Hasilnya 100 juta. Dan untuk benefit cost ratio, kita menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Enter. Hasilnya 1,26%. Dan untuk mencari BEP tidak tetap,
Biaya tahun maaf, untuk ini hitunglah BC ratio tahun 1, 2, dan 3 dari proyek pengairan tersebut. Kita akan mencari biaya tahunan ke-1. Kita akan mencari total biaya tahun ke-1 dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka inisial dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka inisial dikurangi kurung buka lagi inisial dikali nilai residu kurung tutup per depresiasi ditambah biaya OP. Kita enter hasilnya 100 juta. Dan untuk benefit cost ratio, kita menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Kita enter. Hasilnya 1,26. Dan untuk biaya tahun kedua, kita cari total biaya tahun kedua dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka inisial dikali right kurung tutup ditambah kurung buka inisial dikurangi kurung buka lagi inisial dikali nilai residu kurung tutup per depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Hasilnya 110 juta. Kita cari benefit cost ratio. Dengan menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun per total biaya tahun. Enter. Hasilnya 1,145. Untuk mencari biaya tahun ketiga, kita akan mencari total biaya tahun ketiga dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka inisial dikali right kurung tutup ditambah kurung buka inisial dikurangi kurung buka inisial dikali nilai residu kurung tutup per depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Hasilnya 130 juta. Untuk benefit cost ratio, kita menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun ditambah per total biaya tahunan. Sama dengan benefit per enter. Hasilnya 0,9. Mohon maaf karena banyak kekurangan, karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.